Ya, halo apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda 4 rumah di Kelurahan Tagari, Kecamatan Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara. Seorang pria terluka usai diserang orang tidak dikenal di Kota Makassar. Korban dibacok dengan celurit saat sedang berboncengan. Libur sekolah, para pelajar serbu Pantai Amani di Kabupaten Pinerang. Kebakaran melanda 4 rumah di Kelurahan Tagari, Kecamatan Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Minggu siang. Kejadian ini sempat membuat warga panik hingga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu ini dengan cepat habis dilalap api. Kondisi ini diperparah tiupan angin kencang hingga membuat api begitu cepat membesar. 4 bangunan rumah milik Yayasan Perguruan Kristen Toraja ludes terbakar. Kebakaran baru dapat dipadamkan setelah 4 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini, sejumlah barang berharga milik rumah tak bisa diselamatkan. Bahkan uang tunai senilai 200 juta rupiah juga dikabarkan ikut terbakar. Dari keterangan saksi mata, api muncul dari salah satu rumah namun belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Dari sebelah, dari tetangga di sana. Ada berapa rumah yang terbakar ini, Pak? 4 rumah. 4 rumah? Ya. Tidak ada yang diselamatkan? Hah? Tidak ada barang yang diselamatkan? Barang-barang kecil yang diselamatkan itu seperti saya, anak saya selamatkan ijazah dengan SK-SK. Seorang pria terluka usai diserang orang tidak dikenal di Kota Makassar. Korban dibacok dengan celurit saat sedang berboncengan dengan 2 rekannya di jalan raya. Pria ini hanya bisa merintih kesakitan saat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, Kota Makassar. Ia terluka akibat luka bacok celurit di punggung bagian kanan yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Saat itu korban sedang berboncengan motor dengan 2 rekannya di Jalan Opu Dayengeri Saju, Jumat lalu. Pasca kejadian, keluarga korban telah melaporkan penganiayaan ke polisi. Unit Jatantras Polrestabes Makassar bersama Resmo Polsek Mariso melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa saksi untuk mengidentifikasi pelaku. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku pembacokan. Pada saat korban sementara mengendarai sepeda motor berboncengan 3 melintas di TKP. Kemudian tiba-tiba pelaku yang sementara berada di pinggir jalan dengan memegang senjata tajam yang mirip celurit, kemudian langsung mengayunkan kepada korban yang sementara melintas, sehingga mengakibatkan salah satu dari pengendara sepeda motor atas nama inisial MF mengalami luka senjata tajam di sekitar punggung. Belum diketahui motif penganiayaan, namun aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengejaran pelaku. Adi Muatsadi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar diringkus Jatantras Polres Goa karena diduga mencuri motor milik tetangga kiosnya. Meski sempat mengelak, pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Makopolres Goa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Jatantras Satreskrim Polres Goa mengepung sebuah kos yang ditempati FC 24 tahun. Mahasiswa ini diduga mencuri motor milik tetangga kosnya di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Kamis lalu. Polisi menggerebek kamar kos pelaku menemukan 1 motor dalam kondisi sudah terbongkar di dalam kamar. Meski sepeda motor korban ditemukan di kamar pelaku yang merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar, masih mengelak bahwa dirinya bukan pencuri motor. Penangkapan terhadap mahasiswa pencuri motor ini dilakukan petugas atas laporan korban Alvin yang kehilangan sepeda motornya saat diparkir di depan kos pelaku. Dari pasca pergi sholat zuhur, tidak ada yang kudapat dia di parkiran. Tapi motor kau parkir di mana? Di situ, parkir di situ. Terus
Saya pergi sholat zuhur, sebelum pergi sholat zuhur masih ada di situ terparkir. Pas pulang sholat zuhur, tidak ada di sini. Nah, terus sejak kapan baru kau tahu motor rumah ada di? Baru tahu pas tadi jam 11:30 pas nyalakan mesin air. Ku intip kamar-kamar tuh. Kelihatan ada sudah nabungkan platnya, kentara platnya, tulisan platnya yang di belakang. Motor rumah di dalam kamar. Iya. Mahasiswa terduga pelaku pencurian motor ini langsung dibawa petugas bersama barang bukti 1 motor hasil kejahatannya ke unit Jatan Ras Satreskrim Polres Goa untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku berinisial FJ yang bersangkutan adalah seorang anak kos yang berada di sekitar TKP dan melihat situasi sehingga terduga pelaku memanfaatkan situasi dengan cara mengambil motor tersebut yang sementara terparkir di sekitar tempat kosnya. Pelaku kini terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Andi Muatsari melaporkan dari Kabupaten Goa. Sekelompok pemuda yang sedang melakukan pesta miras di pelataran pertokoan Komplek Terminal Dangerako dibubarkan aparat kepolisian Polres Palopo. Sisa minuman keras tradisional mereka dibuang. Polisi juga menangkap salah satu di antaranya karena melawan petugas. Pesta miras tradisional jenis balo dilakukan oleh sekelompok pemuda di pelataran pertokoan Kompleks Terminal Dangerako, Kecamatan Wara, Kota Palopo Minggu malam, dibubarkan anggota Polres Palopo yang sedang patroli. Di tempat ini, anggota polisi menyita beberapa botol minuman keras dan puluhan liter miras tradisional jenis balo. Para pemuda ini kemudian diminta untuk membubarkan diri dan sisa minuman mereka ditumpahkan agar tidak dikonsumsi lagi. Malam itu kami sama Tipikal melaksanakan patroli di wilayah Polres Palopo dan ditemukan ada beberapa kelompok anak muda yang sedang pesta miras. Kemudian kami lakukan tindakan mana miras yang diminum ada yang kami amankan dan ada juga yang dibuang di tempat kejadian. Kebetulan ada yang diamankan 1 orang itu karena pada saat dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan sempat melawan dan dia tidak menerima dengan baik. Polisi terpaksa menangkap seorang pemuda yang ikut pesta miras ini karena mencoba melawan saat diminta untuk membubarkan diri. Pesta miras selain menjadi pemicu tawuran antar kelompok pemuda, mereka juga menakut-nakuti warga, terutama penumpang bus antar provinsi yang menggunakan fasilitas terminal ini. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Diduga kelaparan, seekor biawak menyelinap masuk ke rumah warga di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Petugas damkar pun berjibaku mengevakuasi biawak dengan panjang 1 meter itu. Dengan penuh hati-hati, petugas damkar mengevakuasi biawak yang masuk ke rumah warga di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Senin pagi. Hewan melata ini bersembunyi di bawah kolong meja karena sempat dikejar pemilik rumah. Evakuasi berlangsung sulit lantaran biawak terus melawan saat ditangkap. Biawak sepanjang 1 meter ini diduga hendak mengincar unggas milik warga karena tengah kelaparan. Biawaknya itu didawa di bawah meja. Ya. Selanjutnya biawaknya akan dilepas kemana? Selanjutnya teman-teman itu evakuasi biawaknya dibawa ke habitatnya di hutan. Sebelum dilepas liarkan ke habitatnya, reptil tersebut bakal menjalani karantina terlebih dahulu. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.